Sebelumnya, perkenalkan nama saya Insan Nur Rahmat dari Teknik CPU A dengan NIM 20030020016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen kontrak, studi kasus, analisis dampak lalu lintas, RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin. Yang kedua, analisis dampak lalu lintas Hotel Horizon Palma Kabupaten Pangandaran. Adapun objek yang ditinjau dalam mengulas antara lain kali ini adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dokumen laporan andalan ini merupakan bagian dari milik penyedia jasa CV Adi Anhaman Tata Rancang. Sistematika dokumen. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis, bab 3 metodologi dan pendekatan, bab 4 menjelaskan mengenai gambaran umum yang ditinjau, bab 5 memaparkan analisis kinerja jaringan, bab 6 memperkirakan dampak dan implementasi, bab 7 penjelasan mengenai kesimpulan. Adapun latar belakang dari dokumen ini yaitu perubahan struktur ruang kota akan berpengaruh kepada pola pergerakan yang pada akhirnya akan membebani jaringan jalan yang ada di suatu wilayah. Dengan kata lain, setiap rencana pengembangan kegiatan dan usaha yang di suatu kawasan akan memberikan dampak terhadap wilayah di sekitarnya, termasuk dampaknya terhadap lalu lintas jalan. Dampak lalu lintas jalan tersebut perlu diantisipasi dan ditangani secara tepat sesuai dengan lokasi, jenis, dan skala dampak yang akan ditimbulkannya. Pembangunan rumah sakit ini diperkirakan dapat menarik lalu lintas yang berpengaruh terhadap kinerja jalan yang terdapat di sekitar lokasi tersebut. Oleh karena itu, untuk menghitung besaran dampak rencana pembangunan tersebut terhadap jalan yang ada, maka perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas. Harapannya, diperkirakan timbul dampak lalu lintas, maka dampak tersebut dapat diminimalkan dengan memberikan solusi yang tepat. Identifikasi masalah. Berdasarkan hal-hal tersebut, di atas pihak konsultan merumuskan masalah yang akan ditimbulkan akibat adanya rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Jalan Tarantang Kelurahan Rakda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin adalah lalu lintas yang dimaksudkan sehingga diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan persimpangan, ruas jalan, kebutuhan fasilitas parkir, fasilitas angkutan umum, serta fasilitas pejalan kaki di sekitar lokasi. Maksud dan tujuan yaitu yang pertama, menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. Yang kedua, mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan. Yang ketiga, menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan. Lokasi penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas ini diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin sebagai pembangun berada di Jalan Tarantang, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Untuk lokasi seperti terlampir pada slideshow PPT. Dan ini untuk peta administrasi Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis kinerja jalan di sekitar kawasan pembangunan. Untuk kondisi fisiknya yaitu data inventarisasi dan lalu lintas, metode survei inventarisasi jalan, inventarisasi dan kapasitas jalan, kondisi volume lalu lintas ruas jalan, kondisi persimpangan, kinerja simpang, bangkitan dan tarikan perjalanan, data permintaan perjalanan, terdiri dari sistem zona lalu lintas, mode jaringan jalan, matrik asal tujuan, kondisi volume lalu lintas ruas jalan, kondisi persimpangan, analisis kinerja jaringan jalan existing. Perakiraan dampak dan implementasi penanganan.
Perakiraan dampak lalu lintas dilakukan terhadap elemen lalu lintas kendaraan saja, sedangkan untuk lalu lintas pejalan tidak dilakukan karena relatif sangat kecil frekuensi kejadiannya. Berdasarkan pedoman analisis dampak lalu lintas jalan akibat pengembangan kawasan di perkotaan, evaluasi dampak pada ruas jalan dapat menggunakan indikator derajat kejenuhan atau DS yang terjadi. Implementasi penanganan dan rekomendasi. Yang pertama, melakukan sosialisasi. Yang kedua, membangun pos pengamanan. Yang ketiga, memasang penerangan pada akses keluar masuk dan interval kawasan jika diperlukan. Yang keempat, untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan. Yang kelima, menyediakan tempat pembersihan roda truk atau menyediakan fasilitas pembersihan angkutan material. Yang keenam, memasang rambu atau alat pemberi isyarat. Penanganan pasca pembangunan. Yang pertama, membuat akses keluar masuk yang memadai. Yang kedua, menyiapkan akses keluar masuk dengan radius tikung 10 meter pada akses jalan samping RSUD berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan. Yang ketiga, melengkapi marka jalan dan fasilitas perlengkapan jalan. Yang keempat, menempatkan petugas untuk membantu kelancaran. Yang kelima, penyediaan akses pejalan kaki. Yang keenam, menyediakan area parkir minimal sesuai dengan perencanaan. Yang ketujuh, menyediakan titik kumpul, sistem security, dan penerangan jalan umum. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil analisis dokumen Andalalin, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, bangkitan atau tarikan yang terjadi yaitu sekitar 269 SMP per jam. Yang kedua, jam puncak lalu lintas pada hari kerja di ruas jalan yang ditinjau terjadi pada pukul 9 sampai dengan 10. Yang ketiga, manajemen simpang tak bersinyal pada simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan Tarantang memperlihatkan kinerja yang masih baik ITPB. Oleh karena itu, pengaturan simpang tak bersinyal masih bisa diterapkan sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Yang keempat, yaitu nilai DS terbesar yang terjadi akibat pembangunan RSUD Datu Sanggul adalah pada segmen ruas jalan Tarantang Lok Paikat di semua segmen sebesar 0,13 sampai 0,14 pada proyeksi 5 tahun mendatang. Yang keempat, rencana ruang parkir Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul yang direkomendasikan yaitu sebanyak 66 SRP roda 4 dan 782 SRP roda 2 sudah memenuhi syarat jumlah minimum. Yang keenam, kondisi jalan normal sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk objek penelitian yang kedua yaitu mengulas mengenai Hotel Horizon Palma yang terletak di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dokumen laporan Andalalin ini merupakan bagian dari milik penyedia jasa PT SCI Mitra Konsultan. Adapun sistematika dokumennya, bab 1 pendahuluan, bab 2 studi literatur, bab 3 metodologi studi, bab 4 gambaran umum, bab 5 analisis pemodelan transportasi dan simulasi kerja lalu lintas, bab 6 rekomendasi dan rencana implementasi penanganan, dampak rencana pemadatan dan evaluasi, bab 7 penutup. Adapun latar belakang dari laporan analisis ini yaitu penilaian dan formulasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh daerah pengembangan baru terhadap jaringan jalan di sekitarnya, khususnya ruas-ruas jalan yang membentuk sistem jaringan utama. Upaya sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan penyediaan prasarana jalan, khususnya rencana peningkatan prasarana jalan dan persimpangan di sekitar pengembangan utama. Yang ketiga, penyediaan solusi-solusi yang dapat meminimumkan kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh dampak pengembangan baru. Yang keempat, penyusunan rekomendasi pengaturan sistem jaringan jalan.
Hotel ini membenahi kinerja perusahaan baik dari segi administrasi maupun sisi maintenance-nya, kebutuhan pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Adapun maksud dan tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi unjuk kerja lalu lintas di sekitar daerah Hotel Horizon Palma Pangandaran sebelum adanya pengembangan. Yang kedua, memprediksi besarnya tarikan akibat bangunnya Hotel Horizon Palma Pangandaran. Yang ketiga, memprediksi permasalahan yang akan ditimbulkan setelah pengembangan hotel tersebut. Yang keempat, melakukan pengaturan serta optimalisasi terhadap prasarana yang ada guna meminimalisasi permasalahan lalu lintas di sekitar daerah pengembangan hotel tersebut. Yang kelima, menyusun rekomendasi penanganan. Adapun lokasi penyelenggaraan andalannya seperti terlampir pada slideshow PowerPoint, terletak pada Jalan Pantai Barat nomor 91, Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan koduk pos 46596. Dan ini untuk peta lokasinya. Analisis pemodelan transportasi. Yang pertama, analisis bangkitan atau tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pengembangan. Yang kedua, analisis distribusi perjalanan. Yang ketiga, analisis pemilihan moda libur Minggu 26 Juli 2020. Yang keempat, analisis pembebanan jalan. Simulasi kinerja lalu lintas. Yang pertama, simulasi kinerja lalu lintas sebelum pengembangan. Yang kedua, simulasi kerja lalu lintas pada saat pengembangan. Yang ketiga, setelah pengembangan. Yang keempat, dalam jangka waktu paling lambat sedikit 5 tahun. Adapun rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak yang meliputi: yang pertama, rencana upaya penanganan prakonstruksi. Yang kedua, rencana penanganan ketika sedang membangun tahap konstruksi. Yang ketiga, rencana upaya penanganan ketika objek beroperasi. Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan sebagaimana tersebut mencakup: yang pertama, manajemen dan rekayasa lalu lintas. Yang kedua, manajemen sarana dan prasarana angkutan umum. Yang ketiga, manajemen keselamatan jalan. Adapun rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat: 1. Pemantauan oleh pemerintah. Yang kedua, oleh pengembang atau pembangun. Kesimpulan yang dapat diambil dari dokumen andalan ini yaitu: yang pertama, lokasi Hotel Horizon Palma memiliki potensi dampak lalu lintas yang signifikan. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait infrastruktur jalan, parkir, dan aksesibilitas untuk mengakomodasi lonjakan lalu lintas yang mungkin terjadi. Yang kedua, dalam jangka waktu pendek, pembangunan hotel tersebut dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas di sekitar area proyek. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian lalu lintas sementara seperti pengaturan lalu lintas dan penempatan rambu lalu lintas yang tepat. Yang ketiga, dalam jangka waktu panjang, hotel tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat berdampak pada peningkatan lalu lintas secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan yang matang untuk mengatasi dampak lalu lintas jangka panjang seperti pengembangan infrastruktur jalan yang memadai dan diversifikasi moda transportasi. Yang keempat, perlu diperhatikan juga aspek keamanan dan keselamatan di sekitar akses masuk dan keluar hotel tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Adapun kesan dan pesan selama mata kuliah analisis dampak lalu lintas ini yaitu menyenangkan, dan terima kasih juga kepada Bapak Farhan yang telah memberikan ilmunya kepada kami selaku angkatan 2020. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Perjuangan bermanfaat di kemudian hari nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.